Sebagian harimau Sumatera korban konflik yang selamat dirawat dan direhabilitasi di tempat ini, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera di Taman Safari Bogor. Meski selamat, tapi harimau-harimau ini sudah tidak lagi sempurna. Ada yang cacat karena terputus kakinya akibat jerat, ada juga yang menderita penyakit syaraf setelah kesakitan hebat diracun para pemburu jahat. Dua di antara harimau korban konflik yang dirawat di sini adalah Giring dan Salama. Giring adalah harimau jantan asal Bengkulu sebagai terduga atau suspek harimau dengan kasus man-eater atau yang melukai dan membunuh manusia. Giring sempat ditangkap dan dikurung warga sebelum akhirnya dievakuasi oleh Dokter Yanti dengan perahu dan dirawat di tempat ini. Usia Giring sudah cukup tua, sekitar 26 tahun. Aumannya memang masih lantang, namun Giring tidak segagah dulu. Dengan latar belakang kasusnya sebagai penyerang manusia, kesempatan Giring untuk kembali ke hutan dan menjadi sang raja sangat kecil karena dianggap sebagai satwa liar berisiko tinggi. Sementara Salama lebih menderita. Harimau betina asal Aceh ini harus menjalani operasi berkali-kali karena kakinya terluka parah akibat jerat baja. Kaki kanan depan Salama harus diamputasi berkali-kali karena terus mengalami pembusukan akibat dipakai sebagai tumpuan saat berjalan. Kesempatan Salama kembali menjelajahi hutan Sumatera juga sangat kecil. Jangankan untuk berburu, berjalan pun Salama kesulitan, apalagi memanjat pohon. Dr. Bongot dan tim merawat harimau-harimau malang ini dengan serius. Menurutnya, satwa endemik Sumatera ini harus tetap hidup, tidak hanya karena mereka berhak, tapi juga karena mereka merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Harimau-harimau Sumatera yang ada di sini tuh secara value sangat tinggi. Meskipun mereka dalam kondisi yang tua dan cacat. Karena kita melakukan rutin general check-up dan pengambilan koleksi dari biological material, sperma atau semen, kemudian serum, dan melakukan disease control. Artinya informasi-informasi ini adalah informasi yang penting yang juga bisa dipakai oleh pemerintah, NGO dan lain sebagainya untuk bagaimana mempertahankan harimau Sumatera di alam, karena mengetahui dasar-dasar dari sini. Sebagai contoh, harimau di alam kita tidak bisa ambil darah secara mudah. Pusat penanganan harimau milik Taman Safari Indonesia di Bogor, Jawa Barat ini adalah pusat rehabilitasi harimau Sumatera pertama yang dibangun di Indonesia. Sejak 1991, harimau korban konflik dilarikan dan dirawat di sini. Setidaknya lebih dari 50 ekor harimau Sumatera pernah menjadi pasien di lokasi ini. 7 ekor diantaranya bahkan dapat kembali dilepasliarkan setelah menjalani perawatan panjang. Sebagai lembaga konservasi kami memang menampung itu, merawat mereka ya seumur hidupnya. Syukur-syukur mereka bisa berkembang biak. Ini sebagai kewajiban secara moral ya, sebuah lembaga konservasi atau taman satwa, taman safari. Memang kita mengharapkan rekan-rekan kita juga semua membangun sarana ini dimanapun berada, bukan saja untuk harimau Sumatera, mungkin kucing besar lainnya, macan tutul, dan lain sebagainya. Sekarang mereka juga butuh perhatian dan butuh penyelamatan seperti sarana ini. Kesempatan harimau-harimau korban konflik ini dapat kembali ke alam sangat kecil. Tidak hanya peluang bertahan hidup yang kecil karena cacat fisik, risiko sebagai harimau yang sudah pernah menyerang manusia juga sangat tinggi jika kembali ke habitatnya. Kesempatan bagi harimau yang selamat dari konflik seperti ini untuk bisa kembali berkompetisi di rantai makanan sudah sangat sulit. Setiap individu harimau yang selamat tapi cacat ini tidak bisa lagi berkompetisi. Mereka hanya bisa bertahan hidup dan mempertahankan keberlangsungan spesies mereka sebelum nama besar mereka punah, menghilang, dan meninggalkan belang. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.